Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Farmian akan mempresentasikan tentang progres kami. Di sini kelompok kami terdiri dari 5 anggota, yaitu Alfian Daniswara Adi Pramana Putra, Danu Satrio Darjanto, Rich Andieti, Rizal Gradianto, dan Hanif Aditya Pradana. Next. Latar belakang, seiring dengan perkembangan teknologi, jaringan komunikasi di dunia juga semakin gencar. Bisa dikatakan dengan konversi digital seseorang dapat berhubungan dan melakukan aktivitas secara mobile dengan bantuan aplikasi dalam smartphone. Penggunaan aplikasi mobile ini sudah sangat banyak digunakan oleh orang-orang, tidak terkecuali petani dan masyarakat yang gemar bercocok tanam. Hal ini memicu pada kajian yang lebih jauh tentang kebutuhan bercocok tanam dengan aplikasi smartphone. Kajian ini bertujuan untuk mengidentifikasikan kebutuhan masyarakat selama menggunakan aplikasi smartphone sebagai media informasi dan alat penunjang dalam kegiatan bercocok tanam. Untuk rumusan masalahnya ada 4. Yang pertama, beberapa orang yang mengalami kesulitan memulai bercocok tanam di rumah karena tidak pernah mencoba sebelumnya. Yang kedua, itu kurangnya pengetahuan tentang identifikasi permasalahan atau penyakit yang ada pada tanaman. Yang ketiga, kurangnya pengetahuan tentang cara penanggulangan permasalahan atau penyakit yang ada pada tanaman. Dan yang keempat, banyak orang bercocok tanam di rumah yang membutuhkan teman untuk berdiskusi seputar bercocok tanam. Lalu untuk tujuan kami sendiri itu untuk membantu orang yang mencoba bercocok tanam melakukan kegiatan bercocok tanam dengan baik dan benar. Lalu kita ingin membantu pemilik tanaman mengetahui permasalahan yang terjadi pada tanamannya dan mendapatkan solusi yang dibutuhkan dengan cepat dan tepat. Yang ketiga, kita ingin memberikan wadah untuk berdiskusi dengan mudah dengan orang lain yang sama-sama melakukan kegiatan bercocok tanam di rumah. Next. Untuk metode riset, kami menggunakan media Google Form dalam melakukan riset. Kami mendapatkan sebanyak 12 responden dalam kegiatan riset ini. Berikut hasil risetnya. Dan berikut adalah user personanya yang pertama dan yang kedua. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang proses bisnis keseluruhan. Farmian adalah aplikasi pemandu yang berguna memudahkan seseorang dalam kegiatan bertani dan bercocok tanam. Selain itu, Farmian dapat membantu pemilik tanaman mengetahui permasalahan yang terjadi pada tanamannya dan mendapatkan solusi yang dibutuhkan dengan cepat dan tepat dengan menggunakan teknologi artificial intelligence. Farmian juga menjadi wadah untuk berdiskusi dengan mudah dengan orang lain yang sama-sama melakukan kegiatan bercocok tanam dan bertani. Adapun proses yang ada dalam aplikasi ini yaitu registrasi akun, login akun, onboarding screen, beranda. Lalu pengguna dapat mencari tanaman yang ditanam, pengguna dapat melihat jadwal menanam dan progres dari tanaman, pengguna dapat melakukan scanning untuk melihat kondisi tanaman, pengguna dapat berinteraksi dengan pengguna lain di forum, dan pengguna dapat menyimpan hasil scanning tanaman. Berikut adalah requirement-nya. Yang pertama ada registrasi seperti berikut, lalu ada login, lalu ada memulai bercocok tanam, kemudian memulai bercocok tanam, mengerjakan proses tas pada tanaman, kemudian melakukan scanning pada tanaman, lalu berinteraksi di forum. Lalu kemudian ada mental model. Nah, berikut mental model dari aplikasi kami. Selanjutnya ada hierarchical task analysis atau HTA dari aplikasi kami. Bisa dilihat seperti ini. Kemudian ada conceptual model dan style guide. Yang pertama ada logo. Nah, berikut adalah logo dari Farmian. Dan kemudian ini aset warna yang kami gunakan. Kemudian ini juga fontnya kami menggunakan SF Pro Text. Selanjutnya
kami akan memaparkan untuk laporan minggu kelima, yaitu proses desain UI step 4 dan step 5. Yang pertama itu bisa dilihat menu sistem. Kami membuat menu sistem untuk menggambarkan keseluruhan menu yang ada di dalam aplikasi Farmian secara general. Yang kedua itu skema navigasi. Navigasi ini merujuk pada bagaimana pengguna dapat mencari hal yang mereka inginkan atau goals dari suatu aplikasi atau web yang mereka gunakan. Nah, kami menggunakan yang pertama itu ada button bar, di mana button bar ini sebagai navigasi utama pada aplikasi kami karena aplikasi yang kami buat ini tidak memiliki menu yang banyak. Yang kedua itu ada top tab menu. Di top tab menu ini kami menggunakan pada halaman profil. Fungsi dari top tab menu ini sama seperti button bar, yaitu untuk mempermudah pengguna ketika ingin berpindah menu. Bedanya, top tab menu ini digunakan hanya untuk berpindah dari submenu dari ke submenu lainnya. Yang ketiga itu ada mockup aplikasi. Nah, yang pertama itu tampilan untuk splash screen, bisa dilihat. Yang kedua onboarding screen. Yang ketiga itu ada login. Yang keempat itu ada registrasi. Yang kelima beranda. Yang keenam pencarian. Yang ketujuh itu notifikasi. 8 scan tanaman. 9 hasil scan tanaman. Yang ke-10 forum diskusi. Terus ada buat pertanyaan. Dan yang terakhir itu adalah profile. Berikutnya adalah laporan week 6, yaitu proses desain UI step 6 dan step 7. Mockup aplikasi. Pada mockup splash screen kami tidak melakukan perubahan karena objek kontrol UI sudah benar dan tepat. Berikutnya pada onboarding screen juga tidak melakukan perubahan dan juga pada login tidak melakukan perubahan karena mockupnya sebelumnya setelah dibuat sudah memenuhi penentuan perangkat. Kemudian pada register mockup juga tidak dilakukan perubahan. Pada beranda juga tidak dilakukan perubahan. Begitu juga pada pencarian. Dan pada notifikasi mockup tidak dilakukan perubahan karena objek kontrol UI sudah benar dan tepat juga. Kemudian pada scan tanaman tidak dilakukan perubahan juga. Dan pada hasil tanaman kami melakukan perubahan. Perubahan yang dibuat ini tuh terdapat button minimize dan simpan riwayat untuk mempermudah pengguna dalam hal ini. Jadi flow pada halaman ini lebih ringkas dan tepat sasaran. Dan pada forum diskusi kami tidak melakukan perubahan. Untuk buat pertanyaan juga tidak dilakukan perubahan. Untuk profile, halaman profile itu kami tidak melakukan perubahan. Kemudian perangkat yang digunakan pada aplikasi ini kami menggunakan platform Android Mobile application sesuai dengan riset yang telah kami lakukan. Nah, aplikasi mobile ini tuh memiliki kelebihan dibandingkan website seperti mudah dalam pemakaian, tidak perlu menghafal alamat website yang panjang, bisa digunakan secara offline dan juga lebih interaktif. Nah, untuk perangkat input kami menggunakan touchscreen sebagai alat input utama yang memiliki fungsi untuk memilih program yang ingin dieksekusi pada aplikasi Farmian. Dan untuk perangkat output, di sini kami menggunakan dua perangkat output yaitu LCD dan speaker. Berikut adalah screen based control dari mockup yang kami gunakan. Selanjutnya ini laporan week 7, proses desain UI, step 8 dan step 9. Ini justifikasi perubahan mockup aplikasi untuk splash screen. Kita tidak melakukan perubahan. Hal ini dikarenakan desain mockup yang sebelumnya telah dibuat menggunakan teks yang tepat dan jelas. Selain itu, halaman ini belum diperlukan adanya feedback, assistant, dan guidance. Dan untuk onboarding screen, kita
tidak melakukan perubahan karena alasan yang sama seperti sebelumnya, yaitu telah dibuat menggunakan teks yang tepat dan jelas. Oke. Nah, untuk login kita melakukan perubahan, yaitu kita menambahkan warning message, dan untuk register kita menambah warning message dan error message juga, dan untuk beranda kita melakukan perubahan di mana kita menambahkan 2 buah hint pada progres tanaman dan riwayat tanaman untuk user yang baru pertama kali menggunakan aplikasi. Dan untuk pencarian kita melakukan perubahan, kita menambahkan warning message. Untuk notifikasi kita tidak melakukan perubahan ya. Untuk scan tanaman kita melakukan perubahan, yaitu menambahkan error message, dan untuk hasil scan tanaman kita tidak melakukan perubahan. Forum diskusi kita tidak melakukan perubahan. Untuk buat pertanyaan kita melakukan perubahan, yaitu menambah error message, dan untuk profile kita tidak melakukan perubahan. Untuk selanjutnya, kami akan menjelaskan storyboard dan skenario yang telah kami buat. Skenario pertama tentang Pak Jauhan, ada 2 skenario. Ingin mengetahui permasalahan dan penyakit pada tanaman, jadi Pak Jauhan itu kebingungan mengalami masalah tanaman yang tiba-tiba layu, dan tidak tahu bagaimana mengatasinya, jadi Pak Jauhan menggunakan aplikasi Farmian untuk memanfaatkan fitur scanning untuk mengetahui kondisi terkini dari tanamannya, serta menemukan solusinya. Lalu, yang kedua bertanya pada forum terkait problematika dari tanaman. Jadi, Pak Jauhan memiliki problematika dan ingin bertanya kepada sesama user menggunakan aplikasi Farmian. Lalu untuk storyboard yang kedua, skenario Nurliani terdapat skenario pertama mencoba memulai menanam cabai menggunakan fitur asisten bercocok tanam. Nurliani ingin menanam cabai, tidak tahu bagaimana cara menanamnya, akhirnya dia menginstal aplikasi Farmian dan melihat apa saja yang harus dipersiapkan dalam menanam cabai. Lalu menyelesaikan task dari bercocok tanam di rumah. Karena kesibukan rutinitas yang dialaminya sampai sore hari, ia sering kelupaan saat menanam cabai. Akhirnya Nurliani mengaktifkan fitur notifikasi pengingat untuk menjadi rutinitas merawat tanamannya. Selanjutnya, kami akan menjelaskan prototipe desain kami. Yang pertama ini adalah splash screen dari Farmian. Lalu terdapat onboarding pertama, kita klik lanjut. Onboarding kedua, lanjut. Onboarding ketiga, kita klik button mulai. Terdapat halaman login atau masuk jika user belum punya akun, dapat registrasi atau daftar sekarang. User harus melengkapi form berikut seperti nama lengkap, email, nomor telepon, kata sandi, dan konfirmasinya. Lalu klik daftar. Terdapat verifikasi akun melalui kode yang dikirimkan melalui nomor telepon. Jika telah mendapatkan kode akan dimasukkan, lalu konfirmasi, maka akun berhasil dibuat dan diarahkan lagi ke halaman login. Lalu kita mengisi email dan kata sandi, kita masuk. Ini merupakan halaman beranda ketika user belum memiliki progres tanaman dan riwayat. Jika ingin mulai menanam cabai, user dapat mencari tanaman, kita klik tanaman yang ingin dicari, misalnya cabai, lalu kita klik cabai, terdapat deskripsi detailnya, lalu terdapat apa saja yang harus dipersiapkan, alat bahan, kita harus menceklis sebelum memulainya. Seperti ini, akan muncul progresnya, lalu mulai tanam. Ini merupakan tugas harian dari tanaman yang akan kita tanam. Misalnya kita checklist ketika kita sudah menyelesaikan task di hari itu. Checklist. Kita akan kembali, halaman beranda akan berubah karena kita sudah menanam tanaman cabai, akan terlihat pada progres tanaman, dan ini merupakan riwayat dari scanning. Lalu untuk navigasi yang kedua, ada forum. Di sini berisi tentang forum diskusi antar user. Ini untuk detailnya, kita juga bisa berkomentar, like, seperti itu. Lalu kita juga bisa membuat pertanyaan dengan mengetikkan icon plus. Lalu kita isi detail pertanyaan kita dan menambahkan fotonya. Lalu ketika sudah kita kirim, maka forum pertanyaan kita telah terkirim pada forum diskusi dan bisa direspon oleh user lainnya. Lalu jika kita ingin melakukan scanning terhadap tanaman yang bermasalah, kita klik navigasi scanning,
akan membuka kamera, lalu kita arahkan kamera kita ke tanaman, lalu kita klik icon kamera, lalu kita lanjutkan, maka akan muncul titik-titik permasalahan yang pada tanaman yang kita miliki, seperti buah terkena hama kutu daun, kadar air kurang, serta pupuk yang tidak cocok. Lalu untuk melihat detailnya kita bisa drag card-nya, akan muncul rekomendasi obat, karakteristik tanaman, cara merawat. Kita klik rekomendasi obat, akan muncul rekomendasi obat seperti Peconasa, Aero, Power Nutrition, dan Supernasa untuk mengatasi permasalahan yang tadi telah dilakukan scanning. Ada karakteristik tanaman, seperti kerajaan, ordo, dan deskripsi singkatnya, lalu cara merawat agar tanaman selalu terjaga kualitasnya. Seperti ini kita dapat menyimpan hasil riwayat pada icon bookmark, lalu kita minimize. Di sini terdapat navigasi-notifikasi untuk melihat notifikasi yang ada di aplikasi Farmian, seperti warning message bahwa kita belum menyelesaikan task, ataupun dari sesama user saat merespon pertanyaan kita di forum. Lalu terdapat navigasi profile, terdapat detail profile, dan terdapat 2 tab menu. Info lainnya itu berisi tentang aplikasi Farmian seperti notifikasi, bantuan, pilihan bahasa, kebijakan privasi tentang kami. Lalu untuk tab tersimpan akan menampilkan riwayat scanning yang telah dilakukan. Lalu jika kita ingin mengedit profil kita, maka klik edit. Kita bisa mengubah nama lengkap, email, ataupun nomor telepon. Lalu kita simpan dengan cara mengklik button ini. Nah, akan kembali seperti itu.